Halo, Assalamualaikum teman-teman Dergat Vlog. Apa kabar? Doain pasti pada sehat sekeluarga ya. Jadi hari ini mungkin ada yang berbeda, nggak seperti biasa karena gue sedang pakai baju balap atau racing suit. Tapi gue hari ini bukan mau balapan teman-teman. Gue hari ini akan melakukan review dan juga test drive sebuah mobil yang menurut gue sangat spesial. Dan ini mungkin kesempatan yang belum tentu datang dua kali. Mobilnya apa? Langsung lihat aja ya. Nah, ini dia teman-teman mobilnya. Sebuah Shelby F150 Super Snake. Wah, ini benar-benar luar biasa teman-teman. Akhirnya bisa ngelihat secara langsung dan setelah ini gue akan segera mencobanya untuk pertama kali. Jadi gue pengen ngucapin terima kasih banyak sebelumnya untuk owner dari mobil ini yang udah ngasih kesempatan gue di hari ini. Jadi mobil ini ternyata belum lama baru aja dibeli dari Glamour Auto Boutique. Dan gak lama setelah itu gue pun dikasih kesempatan untuk nyoba di salah satu habitatnya, yaitu di on-road, teman-teman. Tapi sebelum kita nge-review dan juga test drive, gue pengen sedikit cerita dulu tentang sejarah dari Shelby. Jadi Shelby atau Shelby Americans ini adalah produsen mobil dari Amerika Serikat yang spesialisasinya lebih ke arah high performance car ataupun truck. Penemunya atau pendirinya yaitu Carroll Shelby. Dia merupakan seorang pengusaha Amerika Serikat yang juga desainer mobil dan juga pembalap di kejuaraan Le Mans, teman-teman. Dan dia satu-satunya pembalap di Le Mans yang pernah 3 kali juara, tapi dengan posisi yang berbeda-beda. Pertama sebagai pembalap di Aston Martin, lalu sebagai team owners di Shelby Americans, dan yang ketiga sebagai team manager di Ford. Dan kalau teman-teman mungkin ada yang udah pernah nonton filmnya Ford versus Ferrari, itu menceritakan tentang Carroll Shelby di masa-masa mudanya dulu dan di kejuaraan yang mungkin boleh dibilang salah satu paling ikonik, yaitu kejuaraan Le Mans di tahun 1966. Berikutnya kita akan ngomongin untuk model teman-teman. Jadi kalau kita ingat merek Shelby American, mungkin yang pertama diingat adalah produknya yang pertama yaitu Cobra, setelah itu Mustang. Jadi kalau kita ngomongin Cobra, itu emang salah satu produk yang emang secara orisinil dibuat langsung oleh Carroll Shelby. Kemudian dia ngebantu Ford untuk ngembangin Mustang, teman-teman. Dan setelah itu akhirnya dia ngebuat Shelby Americans, di mana Shelby Americans adalah versi high performance dari kendaraan-kendaraan seperti misalnya dulu AC Cobra atau misalnya Ford Mustang. Tapi yang mungkin nggak banyak orang tahu juga, kalau misalnya Shelby Americans itu juga ngebuat truk atau pickup teman-teman. Salah satunya adalah F150. Kalau ngomongin variannya juga banyak teman-teman. Pertama ada Shelby F150 yang merupakan kombinasi antara on-road dan juga off-road. Lalu ada juga Shelby F150 Super Snake dan juga Super Snake Sport, di mana itu orientasinya lebih ke arah on-road. Sementara yang berikutnya ada juga Shelby F150 Raptor dan juga Shelby F250 Super Baja, di mana keduanya itu orientasinya lebih ke off-road teman-teman. Dan yang ada di sebelah gua teman-teman, ini adalah Shelby F150 Super Snake. Jadi kayak gue bilang barusan, kalau yang Super Snake itu orientasinya itu lebih ke on-road, lebih ke street performance teman-teman. Di mana yang Super Snake ini adalah versi yang double cabin. Jadi ini basicnya itu adalah Ford F150 yang lariat teman-teman. Sementara kalau yang Super Snake Sport yang dia single cabin itu basicnya adalah Ford F150 yang XLT. Dan karena ini adalah mobil tahun 2023, jadi salah satu yang paling membedakan adalah pada bagian mukanya. Jadi kita langsung aja bahas untuk eksterior, kita mulai dulu dari mukanya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, emang sekilas ini mungkin F150 nih selama beberapa tahun terakhir kayaknya apa ya bedanya ya? Sama-sama gede gitu, tapi bedanya di apa teman-teman? Paling mudah sebenarnya yang ngebedain itu di bagian headlight ya teman-teman. Kalau yang sekarang, ini adalah generasi ke-14 dari F150. Yang ngebedain dia headlightnya bentuknya udah kotak. Sementara yang sebelumnya itu bentuknya seperti huruf C teman-teman. Nah, jadi karena ini adalah generasi yang ke-14, ini boleh dibilang sebenarnya yang
baru aja dirilis oleh Shelby, dan ternyata nggak lama setelah ini diproduksi, tibalah juga di Indonesia. Kemudian lanjut lagi, apa yang ngebedain untuk yang sekarang dengan yang generasi sebelumnya. Kalau sebelumnya, tulisan Shelby-nya itu ada di kap mesin, teman-teman. Jadi kayak kalau kita suka ngelihat misalnya yang ada di Range Rover dan beberapa mobil lainnya yang kadang-kadang juga suka ngikut. Tapi setelah di yang generasi 2023 ini, tulisan Shelby-nya udah pindah ke bagian grill. Dan ukurannya udah menjadi besar ketimbang yang sebelumnya, teman-teman. Terus buat bagian bumpernya, sekarang juga desainnya menurut gua lebih agresif lagi, terutama di bagian air vent-nya tengah sini. Kalau untuk splitternya, ini sama-sama udah ada dari generasi yang sebelumnya. Tapi secara overall desainnya, gua jauh lebih suka yang ada di generasi ke-14 dari F150 ini ketimbang yang generasi sebelumnya, teman-teman. Dan kalau kita ngomongin air vents-nya atau lubang untuk udaranya, kisi-kisinya, ini semua dia berfungsi ya teman-teman pastinya. Jadi bukan sekedar aksen aja, tapi semuanya berfungsi, dan menurut Shelby ini juga dikontrol. Jadi arah dari aliran angin yang masuknya, itu semua digunakan misalnya untuk kebutuhan pendinginan atau kebutuhan lainnya yang sifatnya performance. Ya, jadi setelah teman-teman barusan ngelihat lengkapnya dari tampilan eksteriornya, gue pengen ngasih sedikit opini nih teman-teman. Jadi kalau menurut gue, desain dari Shelby ini menurut gue tuh cukup balance, cukup seimbang. Di satu sisi dia cukup menunjukkan radikal dari body kitnya supaya mengesankan sebuah kendaraan yang sangar, tapi satu sisi dia tetap bisa mempertahankan garis body dari sebuah Ford, teman-teman. Jadi imbang ya. Di satu sisi dia sangar, dia benar-benar garang, seakan ini sebuah monster, tapi di lain sisinya dia tetap menghormati Ford sebagai basic dari mobil ini, teman-teman. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman gimana? Mungkin ada punya opini lain tentang desain dari Shelby ini, mungkin dibandingkan Ford atau dibandingkan kompetitor lain seperti misalnya Hennessy atau Salin, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Berikutnya teman-teman, kita akan ngomongin untuk bagian kaki-kaki. Jadi buat suspensinya, Shelby ini kerjasama dengan perusahaan Amerika Serikat yang bernama Ridetech. Spesialisasinya adalah ngebuat suspensi untuk mobil-mobil keluaran dari Amerika Serikat, baik itu cars maupun trucks. Jadi kit suspensi yang dipakai adalah lowering kit, teman-teman. Jadi dari F150 standar, justru ini diceperin untuk kita bisa dapat sebuah kendaraan yang orientasinya adalah straight performance. Kalau ngomongin sistemnya, bagian depan dia menggunakan coil over shock, sementara yang bagian belakang itu menggunakan per down dan juga shock. Dan untuk shocknya sendiri ini disuplai dari Fox. Haha, udah berasa nikmatnya kayak gimana ya. Dan dia baik yang depan maupun yang belakang sama-sama adjustable untuk shocknya. Jadi kita bisa melakukan fine tuning ya, sesuai dengan kebutuhan kita, teman-teman. Kemudian buat bannya, ini menggunakan Michelin Defender LTX. Ukurannya yaitu 305/40 dengan velg ring 22 inch. Dimana untuk velgnya ini adalah velg alloy dengan teknologi flow form. Jadi boleh dibilang ini adalah velg yang arahnya emang udah lebih ke arah misalnya sport atau kompetisi ya teman-teman ya. Bukan sekedar kayak velg alloy biasa. Dan velg ini langsung dikeluarkan oleh Shelby. Dan pilihan untuk warnanya ada yang black dan ada juga yang chrome. Sementara untuk remnya, ini remnya juga dari Shelby, teman-teman. Walaupun kalau yang gua tahu, remnya ini dia ada kerjasama dengan Wilwood Brakes. Ukurannya, rotornya 380 mili dan kalipernya 6 pot. Baik yang di depan maupun yang belakang. Ya, berikutnya teman-teman, kita akan ngebahas buat bagian mesin. Jadi di mobil ini, basic mesinnya itu menggunakan mesin yang ada di Ford F150 yang V8-nya. Lebih tepatnya adalah V8 5 liter atau sekitar 5.000 cc yang dinamakan Coyote. Kalau untuk tenaga aslinya atau tenaga standarnya kurang lebih sekitaran 400 HP dan juga 540 Nm. Nah, tapi pastinya kalau misalnya ini udah masuk ke dalam sebuah Shelby, nggak mungkin dibiarkan standar, teman-teman. Jadi tenaganya udah di-upgrade
utamanya yaitu dengan memasang supercharge keluaran dari Whipple Supercharger. Jadi Whipple ini dia adalah produsen supercharger Amerika, teman-teman. Dia juga bekerja sama dengan Shelby yang ini boleh dibilang sekarang namanya jadi Shelby Performance. Kapasitasnya adalah 3 liter dan jenis superchargernya twin screw. Jadi setelah pemasangan supercharger ini, berikutnya pastinya masih ada bagian lain yang ikut di-upgrade. Misalnya kayak air intake-nya, selain kalau teman-teman lihat ukurannya lebih gede, terus bahannya jadi carbon fiber. Selain itu juga untuk filternya juga udah diganti yang versi racingnya. Kemudian juga kita ngomongin untuk intake manifoldnya. Kemudian throttle bodinya ukurannya juga udah dibikin lebih gede hingga ke 132 mili dan bahannya billet. Terus juga untuk injektornya atau fuel injektornya dia juga udah diganti yang ukurannya lebih besar. Dan beberapa bagian lain untuk menunjang high performance dari mesin ini sendiri, teman-teman. Dan setelah semua ini udah diramu, udah diolah oleh Shelby Americans, keluarlah output yang terbarunya yang menurut gua sangat luar biasa, yaitu horsepower di 775 HP dan untuk torsinya di 685 Nm. Dan itu didapat dari mesin cc yang boleh dibilang nggak terlalu besar, yaitu hanya 5.000 cc, teman-teman. Sementara kompetitor lainnya, seperti misalnya Hennessy, dia harus menggunakan basic mesin 6.200 untuk mengeluarkan power yang kurang lebih sedikit lebih tinggi dari ini. Jadi buat hitungan 5.000 cc, menurut gua dapat 775 HP, itu udah luar biasa banget. Bismillah, Assalamualaikum. Oke. Jadi kita sekarang akan ngebahas buat interior, teman-teman. Tapi sebelumnya gue pengen ngasih liatin ke teman-teman gimana rasanya duduk di bagian belakang sebuah pickup full size. Nyendernya udah rasanya kayak nyender di sebuah SUV, bukan di sebuah double cabin. Dimana untuk bagian joknya ini rasanya cukup recline ke belakang. Nggak seperti biasanya kita naik double cabin yang agak lumayan tegak ya. Dan juga untuk bagian kakinya, menurut gue jauh banget, teman-teman. Mau legroomnya ataupun headroomnya sangat jauh kalau dibandingkan dengan double cabin medium size yang ada di Indonesia, teman-teman. Terus kalau ngomongin buat apa aja yang ada di belakang, sebenarnya nggak terlalu ada yang wah banget, teman-teman. Mungkin kecuali untuk jok bagian belakang, dia dilengkapi dengan heater, teman-teman. Jadi ada pemanas untuk joknya, tapi kalau untuk yang lainnya kurang lebih kelengkapan standar yang sekarang boleh dibilang udah pasti ada ya. Kayak misalnya cup holder, terus juga untuk AC, terus juga buat power outlet, dan ya itu aja sih paling untuk di bagian belakang. Sekarang kita coba ke bagian depan. Oke. Nah sekarang kita akan ngomongin secara keseluruhan dari interior ya, teman-teman. Jadi begitu kita masuk ke Shelby F-150, di dalamnya ternyata rasanya ya seperti kita berada di sebuah Ford F-150. Maksudnya nggak terlalu banyak ubahan yang sifatnya radikal yang sampai benar-benar ngilangin karakter dari sebuah Ford, teman-teman. Jadi overall kita masih bisa ngelihat layout dashboard, untuk setirnya, bagian door trim dan lain-lainnya khas dari sebuah Ford F-150. Tapi syarat dengan aksen karbon. Udah pasti karbonnya asli ya, teman-teman ya. Di bagian depan, di bagian samping, bahkan untuk bagian belakang. Jadi benar-benar ngasih identitas lagi bahwa ini adalah sebuah truk high performance. Jadi selain aksen dari karbon, yang gue lihat berbeda yaitu untuk joknya, modelnya dia two-tone, stitchingnya warna merah dan full leather dengan tulisan Shelby di bagian punggung atasnya. Terus juga yang gue lihat lagi berbeda mungkin pada bagian pedalnya, baik gas maupun yang remnya, dia menggunakan pedal yang berbahan billet. Jadi udah kayak pedal di mobil balap, teman-teman. Kalau yang lainnya gue lihat kurang lebih sama seperti apa yang kita dapat dari sebuah Ford F-150. Misalnya panoramic sunroof, lalu juga ada fitur Pro Trailernya di mana dapat membantu untuk memudahkan kita dalam markirin trailer. Dan ini bisa diprogram, jadi kita punya beberapa jenis trailer, itu bisa dimasukin datanya ke sini. Berikutnya kita mau markirin trailer, tinggal ngaktifin, nanti ada kamera 360 dan kamera ke belakang yang akan ngebantu untuk markirin ya, teman-teman. Nah, terus yang mungkin jadi pertanyaan teman-teman, ini kan yang Super Snake itu orientasinya udah lebih ke arah street performance. Tapi masih 4x4 nggak ya? Jawabannya masih, teman-teman.
Bahkan nggak cuma 4H aja, tapi 4L-nya tetap ada di sini, teman-teman. Jadi pertama 2H, terus ada 4A atau yang autonya, jadi dia akan bisa menyesuaikan dan bisa dipakai di aspal. Terus 4H yang part-time untuk di medan off-road-nya, dan yang untuk lebih berat lagi medan off-road 4L. Jadi tetap ada, teman-teman. Terus dia untuk drive mode-nya juga tetap ada, dari mulai yang normal, slippery, sampai untuk yang mud dan ruts, itu juga ternyata tetap ada seperti aslinya yang ada di Ford F-150. Sekarang gue mau nyalain dulu, teman-teman. Wah, oke. Pedal hitung-hitung sambil ngadem juga AC-nya dinyalain. Nah, kalau ngomongin buat tampilannya di bagian tengah, ini kurang lebih juga boleh dibilang hampir 100% seperti yang ada di Ford F-150. Yang ada di sini kayak misalnya audio, lalu untuk phone menggunakan Bluetooth, lalu juga navigasi, dan beberapa features lain yang sebenarnya ini juga ada di beberapa Ford model yang lainnya, teman-teman. Terus buat di bagian bawahnya, layout untuk multimedia atau AC-nya juga kurang lebih hampir sama seperti di beberapa Ford yang lainnya, teman-teman. Tapi yang gue suka, yang menurut gue unik, untuk shifter dari transmisinya. Jadi dia modelnya ngumpet atau tidur, nggak nonjol ke atas, tapi ada tombolnya yang kalau kita pencet, wah, baru dia nongol ke atas. Menurut gue cukup unik dan ternyata pas aja ya posisinya gitu. Maksudnya nggak kerasa terlalu kegedean dan nggak terlalu ketinggian, tapi feels right aja gitu, teman-teman. Sementara kalau untuk bagian lainnya, kurang lebih boleh dibilang hampir sama seperti yang biasa kita lihat di Ford era sekarang, teman-teman. Oke, teman-teman, saatnya kita untuk ngetes Shelby F1 Super Snack nih. Wah, ini sekarang gue lagi ada di Edutown area di daerah BSD. Mungkin kalau kita ngetes untuk kayak misalnya straight jarak 201 meter atau 402 meter, mungkin emang nggak cukup. Jadi hari ini gue lebih pengen ngerasain gimana experience-nya aja ya, secara general ngerasain mobil ini, jadi lebih ke arah joyride aja. Kita enjoyin bareng-bareng. Tapi sebelumnya, gue pengen ngomongin dulu buat posisi duduknya, teman-teman. Jadi buat posisi duduknya, ini masih tetap sama seperti F-150 standarnya, teman-teman. Jadi bukan berarti joknya dirubah dengan posisinya yang benar-benar kayak sedan yang duduknya jadi kakinya lurus terus kita tenggelam, tapi tetap seperti nyetir sebuah truk. Ya enaknya kalau misalnya kita anggap nih gue pakai ini di Amerika gitu, untuk jalan di highway jarak jauh dari state ke state lain, nggak gampang capek menurut gue dengan posisi seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Nah sekarang udah langsung aja kita nyobain. Gue pengen nyobain Matic-nya dulu, teman-teman. Kita akan coba santai aja dulu sambil gue adaptasi dulu, teman-teman. Oke. Langsung gue pedal to the floor. Dalam singkat gue langsung dapat 0 ke 80 km per jam, teman-teman ya. Ke 100 kayaknya bisa sih dengan jarak yang boleh dibilang cukup pendek barusan, teman-teman. Tapi nanti aja kita coba lagi. Gue pengen nyobain dulu untuk ngebiasain dari steeringnya, dari throttle-nya, dan juga untuk remnya, teman-teman. Kita gas lagi di sini. Dan remnya menurut gue bikin gue nggak deg-degan ya, teman-teman ya. Maksudnya confident aja gitu. Dengan jarak yang boleh dibilang udah sekitaran nggak nyampe 20 meter lagi, kecepatan tadi udah hampir 75 km per jam. Set, pas gue injek langsung tuh berasa kayak apa ya, dalam waktu sekejap mobilnya ternyata berhenti sesuai yang driver inginkan. Oke, kita muter lagi dulu ke sini. Ini kalau teman-teman lihat, ini sebenarnya adalah area untuk drifting atau untuk slalom, teman-teman. Jadi emang nggak terlalu panjang, tapi lebih ke lebar aja ya. Oke, bentar gue balik arah dulu di sini. Oke, gue gas lagi di sini. Oh, asik banget. Kita lanjut lagi di sini. Kita zigzag dikit. Wah. Langsung berasa ada barang-barang yang mental ke kanan ke kiri, teman-teman.
Wah. Kita gas lagi di sini. Rem di kon, langsung gua tekuk kiri. Gua high speed sekarang dalam kondisi nikungnya tipis-tipis saja. Speednya sampai 65 km per jam nih dalam kondisi kayak gini, teman-teman. Kita tekuk lagi di sini. Enak banget. Wah, gila, gue nggak ada rasa takut-takutnya, teman-teman. Maksudnya, begitu gue ngerem, dia langsung dalam waktu yang cukup singkat, dia nurut. Oke, gue berhenti gitu. Mengarah ke berhenti ya, nggak bener-bener langsung berhenti juga. Seperti itu kurang lebih. Dan kalau ngomongin buat suspensinya, dalam kondisi pelan gitu udah berasa banget stiffnya, udah berasa banget lagi nyetir mobil sportnya, atau boleh dibilang nyetir mobil balap. Jadi ya kalau kita pelan misalnya kayak ketemu jalan rusak dikit, polisi tidur, jalan-jalan bergelombang, langsung berasa dep stiff banget gitu. Nah tapi begitu kita pakai kecepatan tinggi, mau kita lurusan atau manuver, disitulah baru si suspensinya ini banyak menunjukkan kesaktiannya, teman-teman, which is handlingnya enak, kitanya confident, itu yang penting juga, teman-teman. Dan karena kita dapat confident-nya, handlingnya juga dapat, akhirnya safety-nya juga dapat. Mobil nggak liar walaupun tenaganya sampai ke 775 HP. Ya, oke, teman-teman, sekarang saatnya kita untuk mencoba untuk final run-nya. Bismillah, gue akan sedikit lebih ngegas lagi dan gue akan masukin ke sports mode ya, teman-teman ya. Kita coba. Oke, kita mulai tanam gas. Ya. Wah, gokil, teman-teman. Berasa banget begitu gue pindah ke sports mode-nya dari yang sebelumnya. Tadi gue pakai normal mode-nya. Ternyata benar-benar signifikan banget dari karakter throttle-nya ya, teman-teman ya. Oke. Benar-benar langsung jadi lebih ngejambak dibandingkan yang sebelumnya. Gua gas lagi sini. Oke, rem. Wah. Asik banget, teman-teman. Kita sekali lagi sini. Ini padahal kalau yang di ujung-ujungnya gini, dia banyak gravel ya, aspalnya. Jadi traksinya lebih minim lagi. Cuma ini overall tetap enak banget ya. Apalagi gue pakai 4H, teman-teman. Ini jadi 4 rodanya bergerak semua. Oke. Wah. Gokil banget, teman-teman. Asik banget. Nah, ini ngomong-ngomong sekarang kalau teman-teman lihat udah semakin gelap, jadi ini emang udah mau maghrib, udah saatnya mau berbuka. Gue sendiri juga alhamdulillah hari ini puasa. Jadi tenaganya emang nggak 100%, tapi passionnya ya, semangatnya tetap 100% pastinya. Dan karena waktunya juga yang akhirnya ngebuat gue mungkin nggak bisa terlalu lama banget untuk nyobanya. Gue akan tutup video ini sampai di sini aja. Semoga bisa bermanfaat dan juga menghibur buat teman-teman semua. Dan terima kasih sekali lagi untuk owner mobil ini yang telah memberikan kesempatan gue untuk nyobain secara langsung Shelby F150 Super Snake yang didatangkan oleh Glamour Auto Boutique. Oke, gue doain sehat-sehat untuk kalian semua. Untuk kalian yang berpuasa juga didoakan lancar sampai saatnya nanti kita beridul fitri. Dan untuk teman-teman yang lainnya juga pasti gue doain kesehatan untuk kalian semua dan kesuksesan. Jangan lupa untuk subscribe channel JJ Logi untuk yang belum. Dan juga like serta share ke video ini ke teman-teman lainnya yang mungkin membutuhkan ya. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Dan see you. Dadah, assalamualaikum.